Saya yakin semua teman-teman sudah membaca terkait berita ini. Dan saya sudah melihat semua tayangan yang tentang Habib Bahar dari dua sisi yang dihadirkan oleh pihak TV One yang dipost 21 jam yang lalu. Di sini saya akan memposting beberapa potongan video dari video tersebut, tapi jika teman-teman ingin melihat fullnya, silahkan langsung ke kanal YouTube-nya TV One. Boleh tanyakan sama orang. Saya diancam sana kemari. Di video tersebut, Habib Gondrong mengatakan bahwa beliau adalah salah satu dari sekian banyak orang yang menolak dari semenjak FPI itu berdiri. Sampai katanya beliau mengalami berbagai ancaman. Pertanyaannya, ancaman seperti apa dan bisakah ditunjukkan kepada masyarakat? Jangan sampai ini hanya narasi-narasi liar yang akan menjadi berkembang di kalangan masyarakat. Terima kasih. Dia kan sering mengklaim-klaim atas nama Habib. Jadi Bahar ini dan Reza tidak bisa... Oke, koreksi kalau saya salah. Beliau di pemberitaan atau di kanal YouTube apapun, beliau selalu dikatakan Habib Gondrong. Berarti gelar Habibnya selalu di bawah beliau. Apakah beliau juga mengklaim? Jika itu bukan klaim, lalu pertanyaannya adalah kualifikasi apa seseorang dikatakan selalu mengklaim atas nama Habib? Dari etnisnya. Kalau bukan Habib, nggak ada yang ikut. Menurut saya, masyarakat Muslim Indonesia yang mengikuti beliau tidak sesederhana alasannya karena beliau Habib. Kenapa? Karena Ustadz Abdul Somad, Agim, beliau bukan Habib, tapi begitu banyak masyarakat yang mengikutinya. Dan bahkan jika masyarakat Indonesia mengikuti seseorang hanya karena beliau memiliki gelar Habib, saya belum pernah melihat masyarakat yang mana yang mengikuti Habib ini. Mohon izin, mungkin saya yang tidak tahu, boleh ditunjukkan kepada saya. Gerakan Bahar ini sudah gerakan bukan Islam. Dia pesanan di gerakan ini. Jika memang beliau bisa mengatakan bahwa gerakan Habib Bahar dan kawan-kawan itu adalah gerakan pesanan, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Cak Islah Bahrawi dalam video yang sama, bahwa beliau mengatakan bahwa semua orang boleh menduga-duga, maka mungkin masyarakat Indonesia juga bisa menduga-duga bahwa gerakan yang dibawa oleh Habib Gondrong ini adalah gerakan pesanan. Bahar itu bicara sendiri di kamarnya, atau bicara sama Pak Hasan Hekal berdua, saya nggak gubris. Ini pembicaraan Bahar apa? Bisa mengaruhi orang. Jika memang salah satu kesalahannya Habib Bahar ini karena speak up di depan umum, kenapa Abu Janda tidak dihukum sama sekali? Karena menurut saya, Abu Janda lebih bahaya daripada Habib Bahar. Kenapa? Karena dia bisa mengotak-atik kedamaian di NKRI ini. Tapi ternyata sudah dijawab dengan Habib ini. Ini videonya. Dan lain sebagainya. Pelaporan ini sudah dilaporkan. Tidak salah. Bertahun-tahun sudah diproses. Emang nggak salah kok diproses. Katanya tentang Bang Ade Armando, Bang Denny Siregar, itu karena mereka tidak salah, kenapa harus dihukum? Lalu pertanyaannya adalah kualifikasi salah dan benarnya menurut Habib ini seperti apa gitu, sehingga mereka layak dihukum. Kau ngerti hukum nggak? Loh, apa setiap laporan harus diproses? Secara tidak langsung beliau sudah menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak semua laporan itu harus diproses. Maka pertanyaannya, laporan seperti apa yang harus kita berikan sehingga laporan kita akan diproses? Kalau Bahar itu punya kuping, punya akal, banyak orang yang nggak suka. Loh, ada yang dukung dia. Apa yang itu goblok? Habib Kures dukung dia. Apa Habib Kures goblok? Ada peribahasa yang mengatakan, tilailah seseorang bukan karena kamu membencinya. Kata goblok tidak layak untuk... Habib berambut gimbal blunder soal Habib Bahar. Dipermalukan oleh cewek TikTok yang baru belajar agama. Baru-baru ini, publik heboh dengan kehadiran Habib Kribo atau Habib Zain Assegaf yang menyuarakan pernyataan kontra terhadap Habib Bahar bin Smith. Pernyataan Habib Kribo tersebut telah menuai banyak kontroversi di media sosial, bahkan hingga disinggung oleh seorang seleb TikTok, Anifa Suryani. Lewat videonya yang telah mendapat hampir 70.000 penonton, seleb TikTok itu tampak gerah dengan segala perkataan kontra yang keluar dari mulut Habib Kribo soal Habib Bahar. Dalam video, Anifa Suryani menganalisa dan menanggapi setiap pernyataan Habib Kribo yang ia nilai keliru. Salah satunya soal Habib Kribo yang menyebut jika banyak orang yang mengikuti Habib Bahar karena ia menjual gelar Habib. Jadi secara tak langsung, Habib Kribo mengatakan bahwa jika Bahar bin Smith tak menyandang gelar Habib, maka ia tak akan sepopuler ini di kalangan umat Islam. Anifah pun membalikkan ucapan Habib Kribo tersebut, di mana ia menilai jika Habib Kribo pun sama-sama membawa gelar Habib. Beliau dikenal di pemerintahan atau di YouTube. Beliau selalu dikatakan Habib Gondrong, berarti gelar Habibnya selalu ada pada beliau. Tutur Anifah dikutip Isu Bogor dari postingan akun TikToknya Kamis 6 Januari 2022.
Apakah dia mengklaim sebagai Habib? Kualifikasinya apa seseorang dikatakan mengklaim atas nama Habib? Sambungnya. Lebih lanjut, Anifah menanyakan masyarakat mana yang mengikuti Habib Kribo ini, mengingat perkataannya yang menyinggung soal masyarakat Indonesia cenderung mengikuti ulama atau pendakwah karena mereka punya gelar Habib. Bahkan bila masyarakat Indonesia mengikuti seseorang hanya karena beliau memiliki gelar Habib, saya belum pernah lihat masyarakat mana yang mengikuti Habib ini, tuturnya. Tak hanya itu, Anifah juga menanggapi soal Habib Kribo yang menuding gerakan Habib Bahar adalah gerakan pesanan. Maka bisa jadi, kata dia, jika berdasar pada dugaan, itu artinya publik juga boleh curiga jika ada oknum di balik gerakan Habib Kribo ini. Beliau mengatakan bahwa semua orang boleh menduga-duga, maka mungkin masyarakat Indonesia juga bisa menduga-duga gerakan yang dibawa oleh Habib Gondrong ini adalah pesanan, tegas seleb TikTok tersebut. Menentang keras Habib Bahar, Habib Kribo diserang balik seleb TikTok ini. Jika benar beliau, Habib Kribo mendapat banyak sorotan di media sosial usai mengeluarkan pernyataan kontra terhadap Habib Bahar bin Smith. Habib Kribo menuai banyak kontroversi dari publik, khususnya para warganet di media sosial setelah menentang keras segala hal yang berkaitan dengan Habib Bahar. Bahkan, seorang seleb TikTok Anifah Suryani menyerang balik Habib Kribo lewat videonya. Dalam video, seleb TikTok itu menanggapi setiap perkataan Habib Kribo yang dilontarkan dalam catatan Demokrasi TV One. Statement kontra Habib Kribo paling santer disorot, yakni soal tudingan jika gerakan Habib Bahar adalah gerakan pesanan. Dengan keras, Anifah Suryani membalikkan perkataan Habib Kribo tersebut, di mana ia menyinggung bahwa bisa jadi gerakan yang dibawa Habib Kribo juga gerakan pesanan. Ini lantaran Habib Kribo mengatakan bahwa semua orang boleh menduga-duga, jadi tak salah jika ada yang curiga ada oknum di balik gerakan sang Habib. Bahwa beliau mengatakan bahwa semua orang boleh menduga-duga, maka mungkin masyarakat Indonesia juga bisa menduga-duga gerakan yang dibawa oleh Habib Gondrong ini adalah pesanan, ujar seleb TikTok tersebut dikutip Isu Bogor, Kamis 6 Januari 2022. Lebih lanjut, Anifah Suryani juga menyinggung soal masyarakat mana yang mengikuti Habib Kribo. Mengingat sebelumnya Habib Kribo menyampaikan bahwa seseorang cenderung mengikuti ulama atau pendakwah seperti Habib Bahar karena mereka membawa gelar Habib. Dan bahkan bila masyarakat Indonesia mengikuti seseorang hanya karena beliau memiliki gelar Habib, saya belum pernah lihat masyarakat mana yang mengikuti Habib ini. Mohon izin saya yang tak tahu, boleh ditunjukkan kepada saya, tuturnya. Sebab seleb TikTok yang telah mendapat hampir 500.000 pengikut itu menilai jika Ustadz Abdul Somad dan A'ajim memiliki banyak pengikut meskipun mereka tak menyandang gelar Habib. Karena Ustadz Abdul Somad, A'ajim, beliau bukan Habib tapi masyarakat banyak yang mengikutinya, tegasnya. Video serangan balik Anifah kepada Habib Kribo terus telah ditonton oleh lebih dari 60.000 pengguna TikTok. Dinilai terlalu keras, Habib Kribo tak gentar bersuara. Saya gadaikan nyawa. Nama Habib Kribo mendadak trending usai ia mengeluarkan statement kontra terhadap Habib Bahar bin Smith. Sebelum disorot karena pernyataan kerasnya terhadap Habib Bahar, Habib Kribo sudah dikenal sebagai sosok yang kerap melontarkan kritikan pedas. Alih-alih berhenti karena dinilai terlalu keras dalam berpendapat, Habib Kribo justru makin tak gentar bersuara. Habib Kribo mengatakan bahwa ia menggadaikan nyawanya untuk negeri Indonesia.
Dengan tegas ia menyatakan bahwa orang diam itu lebih bejat daripada orang yang tidak bicara. "Saya gadaikan nyawa saya untuk negeri ini," kata Habib Kribo dikutip Isu Bogor dari kanal YouTube-nya pada Kamis, 6 Januari 2022. "Semua orang banyak nasihatin saya. Jangan-jangan orang diam itu lebih bejat daripada orang gak bicara. Orang mungkin mengatakan saya kasar lah. Saya menghadapi orang-orang brutal harus lembut," sambungnya. Lembut yang dimaksud oleh Habib Kribo yakni menyikapi kekerasan dan radikalisme dengan sama kerasnya. Menyikapi kekerasan radikalisme dengan keras itu kelembutan. Gak boleh basa-basi, tegasnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.